Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kematian yang terbaik, yang terindah, ketika kita memasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kepada kita semua, ittaqillah haitsumma kunta. Bertakwa kamu kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Mohon maaf sekali lagi, yang masih buka HP dimatikan saja HP-nya supaya nggak sia-sia sholat Jumat kita. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang mulia. Takwa ini setiap Jumat kita dengar, bahkan menjadi kewajiban untuk khotib untuk berpesan untuk dirinya sendiri dan jamaah sekalian supaya kita bertakwa. Takwa berasal dari kata al-wiqayah, penghalang, menghalangi kita berbuat dosa, menghalangi kita maksiat. Yang ini mudah-mudahan menjadi alasan kita untuk sholat Jumat di tempat ini, bukan hanya sekedar rutinitas menggugurkan kewajiban, tapi karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal, bahwa hidup kita ini sementara, ada batasnya dan perlu bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik bekal adalah takwa. Dan manusia itu dinilai mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena ilmunya semacam, bukan. Orang itu mulia di sisi Allah ketika dia bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan capaian tertinggi Ramadan kita, target tertinggi kita Ramadan, yang hampir saja meninggalkan kita, walaupun sudah banyak dari saudara-saudara kita yang lebih dulu ditinggalkan oleh Ramadan. Apa target tertingginya? Apa yang Allah kehendaki daripada Ramadan ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, ditetapkan kepada kalian puasa bagaimana telah ditetapkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu bukan seperti pakaian yang sewaktu-waktu kita pakai kemudian kita lepas. Ya. Ketika di masjid ini sepertinya kita bertakwa, sepertinya. Tapi bagaimana ketika kita di rumah tangga kita?
di tempat usaha kita, di jalanan, di jabatan-jabatan kita, apa masih kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jujur itu takwa. Sabar itu takwa. Syukur itu takwa. Qanaah itu takwa. Jadi takwa ini lengkap sekali. Orang itu kalau sudah bertakwa, dia sudah lengkap menjadi seorang muslim. Ya. Demi Allah, setan itu nggak pernah takut sama orang yang lagi ibadah, lagi sholat, nggak takut. Jadi sholat tuh kaburnya waktu azan tadi, dari masjid nih kabur semua setan. Habis azan masuk lagi. Bisa jadi di saf-saf kita, ya, di samping-samping kita. Tadinya seger lagi sebelum sholat seger, Pak. Baru duduk aja langsung ngantuk. Dikerjain sama setan. Udah 50 tahun masih dikerjain sama setan. Jadi nggak takut sama orang ibadah setan. Setan nggak takut sama ustadz juga nggak takut, sama kiai juga nggak takut, sama habib, gus nggak takut. Ya, nggak takut. Demi Allah nggak takut. Tapi setan tuh paling takut dengan orang-orang yang bertakwa, yang hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada nanti yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan orang ini ke neraka sampai perutnya pecah, ususnya kemana-mana, dia berkeliling seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Rupanya ada yang tahu dengan orang ini, penduduk neraka yang lain. Bukankah kamu dulu yang suka mengajak orang kebaikan, mencegah orang kemungkaran? Bukan kamu dulu ustadz, bukan kamu kiai dulu, bukannya kamu habib dulu? Kok nasib kita sama di sini? Oh, saya dulu cuman ngomong doang, cuman bisa omon-omon doang saya, jago ngomong. Tapi waktu sendirian, ada orang yang nanti amalnya Allah tunjukkan sebesar gunung Tihamah, besar sekali amalnya sebesar gunung. Tapi ketika dia palingkan, amal itu hilang. Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Sauban waktu itu bertanya kepada Rasulullah, siapa ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, mereka itu bangsa kalian, dari golongan kalian. Bahkan mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Udah sholat malam nih orang ahli ibadat. Tapi ketika mereka menyendiri di kamar-kamar mereka, mereka buka tabirnya. Subhanallah. Ketika nggak ada orang, Pak, baru ketahuan belangnya, Pak. Oh, dia buka tuh setan gepengnya. Lihat-lihat macam-macam. Lagi puasa. Jadi apa maksudnya takwa itu? Biar kelihatan itu. Nggak kepake buat Allah seperti ini. Takwa yang kayak gini nggak kepake. Demi Allah. Nah, Ramadan itu dilatihnya ini, Pak. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah yang halal. Kalau yang haram sampai kiamat tuh haram, Pak. Makan babi, berzina, nyolong, itu haram sampai kiamat, Pak. Ini yang halal nih. Makanan kita punya, istri kita punya. Tapi kenapa kita takut? Karena kita takut sama Allah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap ihsan, ikhlas. Ini trainingnya sebulan ini. Kalau Ramadan ini tidak bisa menjadikan kita orang takwa, tidak bisa menjadikan orang ikhlas, perlu kapan lagi kita, Pak? Yakin kita ketemu Ramadan yang akan datang? Subhanallah. Jadi Ramadan itu melatih rasa takut, melatih rasa tidak serakah dengan yang halal aja. Kita nggak boleh serakah itu. Yang haram sudah stop udah. Dan contoh takwa itu ada salah satu riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan. Contoh takwa ini, Pak. Si A menjual tanah kepada si B. Rupanya ketika digali tanah ini ada emas. Bongkahan emas, Pak. Alhamdulillah. Rezeki memang nggak kemana. Kalau saya mungkin gitu, Pak. Si B ini dasar orang takwa.
Dia lapor kepada A, itu tanah itu yang kamu jual itu ada emasnya. Itu bukan hak saya. Saya cuma beli tanahnya doang. Si A-nya pun nggak tahu saya jual tanah. Berikut isi nggak mau berdebat nih, Pak. Yang didebatin emas nih, bukan kaleng, Pak. Nggak ada yang mau terima nih, Mas. Akhirnya datang ke hakim. Hakimnya untung dah, hakim dulu pinter-pinter, Pak, cerdas-cerdas, Pak. Nggak pernah makan duit haram, nggak bisa disogok dulu. Bener, jujur, Pak. Jadi Allah berikan ilham itu, Pak. Kecerdasan dari Allah. Ya. Bagaimana mengutuskan ini? Kata hakim tuh, kamu punya anak apa? Laki. Kamu perempuan. Udah, anaknya dinikahkan aja. Biar emas ini dimanfaatkan untuk mereka berdua. Kalau dunia ini isinya orang-orang yang bertakwa, kalau Ramadan ini benar-benar menjadikan orang bertakwa, subhanallah, Pak. Nggak capek hidup kita, Pak. Nganggur, mungkin hakim tuh udah nganggur, udah minta pensiun kali hakim, jaksa pengen pensiun, nggak ada pengacara punya cincin sampai 30 miliar, polisi nganggur, udah main TikTok aja polisi, main YouTube aja. Tapi kan enggak, Pak. Yang ngerti agama kadang-kadang, yang ustadz kadang-kadang, kalau urusan duit nggak ada takutnya, Pak. Korupsi. Nanti pada satu zaman, saya di umat di zaman, kata Nabi, akan sampai pada satu zaman, orang kaya membawa uangnya, membawa hartanya, dolarnya, semuanya dibawa untuk diberikan kepada orang miskin waktu itu, Pak. Tapi waktu itu orang Islam nggak nerima. Nggak. Kalau tempo hari kamu bawa, waktu kami butuh, saya ambil. Tapi hari ini kami tidak butuh dengan harta kalian. Yang kami butuhkan adalah darah kalian, yang kami butuhkan adalah daging kalian yang sebenarnya itu hak kami. Kalau ini didengar oleh para pejabat, para pemimpin, Pak, subhanallah. Harusnya sudah selesai kita urusan kita dengan takwa ini. Berapa kali kita Ramadan? Berapa kali menjadikan Ramadan kita orang-orang yang bertakwa? Pantas Rasulullah katakan itu kunci surga yang satu. Kunci surga yang kedua, al-husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, subhanallah. Jadi buah daripada takwa itu adalah akhlak. Ini nyambung, nggak bisa dipisahkan, Pak. Bukti pada ibadah yang kita lakukan hari ini adalah buahnya takwa. Kalau Islam itu mau diibaratkan pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Nah, akhlak itu buahnya. Orang nggak mau tahu bagaimana sholat kita, puasa sunnah kita, nggak mau tahu, Pak. Yang orang lihat apalah akhlak kita. Akhlak itu dirasakan oleh siapa? Oleh istri kita, oleh anak kita, oleh teman-teman kita. Nah, ini loh contoh orang bertakwa itu ada akhlaknya kayak begini, begitu, Pak. Nggak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa itu pasti punya akhlak yang mulia. Dan buah daripada akhlak itu karena dia takwa tadi, Pak. Nggak bisa dipisahkan. Maka wajar Rasulullah katakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqan. Sungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah. Dan nanti di surga tempatnya paling dekat duduknya denganku. Siapa mereka? Ahli sholat, hari puasa? Bukan. Yang paling baik akhlaknya. Maka Ramadan ini, kalau kita bisa meningkatkan kualitas takwa dan akhlak kita, kayaknya mudah kita masuk surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kalau di hari-hari lain bukan di bulan Ramadan, ada waktu-waktu yang mustajab kita berdoa, di antaranya hari Jumat ini. Tapi ini bulan Ramadan.
Semua waktu adalah mustajab. Semua waktu adalah yang terbaik. Maka di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Jika ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Jika hari ini ada yang terhalang rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, berikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Jika hari ini ada yang banyak masalah, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah masalahnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan hilaf kita semua, terutama dosa orang tua kita, ibu bapak kita. Jika hari ini mereka masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, keistiqomahan kepada mereka, dan dimasukkan mereka nanti di dalam surganya. Jika hari ini mereka tidak lagi bersama dengan kita, belum sempat kita berbuat baik, berbakti dengan sungguh kepada mereka, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya teman-teman surga, dan amal soleh yang kita lakukan bisa mengalir kepada mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa anak istri kita, ahli keluarga kita, dosa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, umat Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah tolong saudara-saudara kita di mana saja mereka berada. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza sana, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan pertolongan kepada mereka. Bisa dibayangkan seperti apa mereka berpuasa hari ini dalam keadaan mencekam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdul man haddaladdin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allah mansur man nasaraddin warfa' kalimatal muslimin. Allah mansur ikhwanana fi Indonesia. Allah mansur ikhwanana fi Filistin. Allah mansur ikhwanana fi Gaza Filistin. Allah mansur ikhwanana fi Gaza Filistin. Allah mansur ikhwanana fi Afghan. Allah mansur ikhwanana fi Irak. Allah mansur ikhwanana fi Suriah. Allah mansur ikhwanana fi Yaman. Allah mansur ikhwanana fi Sin Uighur. Allah mansur ikhwanana fi Hind. Allah mansur ikhwanana mazlumin fi kulli makan. Wa anzil alaihim nasran aziza. Wa anzil alaihim fatham mubina. Wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.